Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin para asatidz semuanya yang dirahmati oleh Allah yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sakit ketemu kembali dalam pengawasan Zaitunatul Ilqah fi Ahkamin Nikah, kitab fikih pernikahan, fikih nikah, yaitu kitab Zaitunatul Ilqah karangan Al-Imam Al-Syekh Al-Muhaqqiq Abdullah bin Ahmad Basaudan Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aqrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi tuhfati wa naqala Ibnu Salah annal afdal fi'luha lailan li'annaha fi muqabili ni'matin layliyah. Wa liqaulihi ta'ala fa idza ta'imtum fantashiru wa kana dzalika lailan wa huwa muttajah in thabata annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alaha lailan intaha. Di pengajian sebelumnya telah diterangkan bahwasannya sunnahnya walimatul urus itu, walimah pernikahan itu adalah setelah dukhul, ya, setelah akad, dan lebih utamanya, paling utama, waktu afdalnya, waktu utamanya adalah setelah dukhul. Waktu sunnahnya masuk setelah akad, waktu afdaliyahnya, keutamaannya masuk setelah dukhul, ya. Ini jadi di pembahasan yang sebelumnya. Adapun ketika ada orang mendahulukan walimah, ya, qoblal aqd, ya, Syekh As-Sarwani Hasyiah Tuhfah mengatakan di dalam juz 7 saifah 424, qadiyatuhu annama yaqa'u min ad-da'wah qoblal aqd li fi'lil walimah ba'dahu la tajib fihi al-ijabah li kauni ad-da'wah qabla dukhuli waqtiha wa dhahir al-wujub li anna ad-da'wah in taqaddamat fa hiya li fi'li ma tahsulu bihi as-sunnah alaihi fal murad bi qali alati wa tajibu ila, itu, ya. Jadi Syekh As-Sarwani Hasyiah Tuhfah menerangkan kalau walimatul urus ditakdimkan ada dua pandangan fikih, ya, ulama fikih. Yang pertama, qadiyatu ma yaqa'u min ad-da'wah qabla al-aqd li fi'lil walimah ba'dahu, tidak wajib untuk dijawabi, tidak wajib untuk didatangi, ya. Kenapa? Karena undangan walimahnya sebelum masuk waktunya. Tapi kemudian Syekh Sarwani mengatakan wadhahir al-wujub, tapi dohirnya tetap wajib, karena dakwah undangan tersebut walaupun didahulukan itu adalah untuk walimah yang sebenarnya setelahnya, gitu, ya. Jadi kalau undangan walimah seperti yang sekarang ini, beberapa mungkin pekan-pekan terakhir ini atau waktu-waktu tahun-tahun terakhir ini kadang terjadi di sekeliling kita, ada walimatul urus karena jarak yang jauh didahulukan sebelum akad, gitu, badan. Wajib enggak datanginya? Syekh Hasyiah Sarwani mengatakan tidak wajib qadiyatuhu, akan tetapi ad-dhahir adalah tetap wajib. Jadi ada dua pandangan, ya. Ada yang mengatakan tidak wajib, tetapi ada yang mengatakan ad-dhahir al-wajib. Jadi Syekh Sarwani lebih cenderung tetap wajib untuk didatangi kalau memang memenuhi syarat-syarat walimah. Qala fi tuhfati wa naqala Ibnu Salah annal afdal fi'luha lailan. Tadi utamanya melaksanakan walimatul urus adalah setelah dukhul. Masuknya waktu adalah setelah akad. Dan lebih utamanya lagi setelah dukhul dan malam hari. Wa naqala Ibnu Salah di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, ya, juz 7 halaman 426. Ibnu Salah dinukil dari Ibnu Hajar, menukil pendapatnya Imam Ibnu Salah, yaitu mengatakan
Wa naqala Ibnu Salah anal afdal fi'luha lailan. Yang lebih utama di samping setelah dukhul dikerjakannya itu walimah pada malam hari. Jadi ya, dikerjakannya pada malam hari. Li'annaha fi muqabili ni'matin lailiyah. Karena itu yang namanya li'annaha krono sak temene walimah itu fi muqabili nikmatin ing dalam bandingi ya, perkara kang bandingi nikmat lailiyatin kang bangsa wengi. Karena itu adalah sebagai wujud daripada mensyukuri nikmat yang nikmatnya malam, ya kan? Kan nikmat malam. Ya maksudnya gimana? Maksudnya berhubungan suami istri itu kan ghalibnya malam, kan ngoten nggih. Itu kan mensyukuri nikmat lailiyah. Waliqoulihi ta'ala, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, waliqoulihi ta'ala, Imam Ibnu Salah di dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan waliqoulihi ta'ala fa idza ta'imtum fantashiru. Rasulullah pada zaman itu pernah memanggil sahabat untuk hadir ke rumahnya. Ya, dalam sebuah ayat itu diterangkan. Di situ Rasulullah mengadakan undangan kepada para sahabat. Akan tetapi di situ kemudian berbunyi ayat fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian semua sudah makan itu suguhan walimahnya, fantashiru, maka segeralah untuk pulang. Jangan ngobrol-ngobrol di situ sampai malam. Rasulullah itu nggak bakal ngusir kalian. Tapi Rasulullah tidak pantas untuk dijadikan tempat ngobrol-ngobrol kalam yang biasa seperti itu. Rumahnya Rasulullah. Nonton nggih? Di Al-Qur'annya fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li haditsin. Jangan kalian kemudian melanjutkan setelah makan-makan undangan di rumahnya Rasulullah, kemudian ngobrol-ngobrol sampai larut malam. Itu kalau di rumahnya Rasulullah ditegur langsung oleh Al-Qur'an. Ngoten nggih? Kalau kita kan biasa-biasa mawon, beda levelnya ya. Itu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Dan ayat ini yang menerangkan sahabat ketika mendapat undangan walimah di rumahnya Rasulullah, yang mana di situ langsung diterangkan kalau sudah makan, selesai makan-makan, maka segeralah pulang ke rumah masing-masing, karena Rasulullah itu malu untuk menegur, mengomongi orang untuk pulang itu nggak bakalan Rasulullah malu. Nah, jadi akhirnya Allah sendiri yang sampai menegurnya itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Wa kana dzalika lailan. Ulama mengatakan ini kejadian itu pada waktu itu, yaitu sahabat diundang oleh Rasulullah itu kejadiannya adalah malam hari. Ya, kejadiannya adalah malam hari. Makanya karena ayat inilah juga lebih utamanya ketika seseorang ingin melaksanakan walimatul urus, di samping lebih utamanya adalah setelah dukhul, setelah menggauli istrinya, maka lebih utamanya lagi adalah di malam hari. Nah, ini kurang dipraktekkan. Ya, kalau kita ini nggak meraktekan, ada nggak mboten? Saya melaksanakan walimah malam hari. Saya belum pernah menghadiri undangan walimah malam hari itu. Ya, ada resepsi kan ya. Kalau resepsi malam ya. Ya, ini sudah nggak dipraktekkan. Jadi kita ini kalah sekarang. Baru level Abdul 1, belum level Abdul 2 ini yang mampu dipraktekkan. Karena kan kita mempraktekannya apa? Siang, tidak malam, pagi lah ya. Fa idza ta'imtum fantashiru wa kana dzalik wa huwa muttajih. Pendapat ini bisa dianggap unggul kata beliau. In tsabata annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alaha lailan. Ini pendapat ini bisa dianggap unggul kalau memang ternyata sabata, memang nyata faktanya Rasulullah melaksanakan walimah itu di malam hari. Wal ijabatu ilaiha wajibatun wa la tajibu li ghairihi wa minhu walimatut tasarri. Wal ijabatu utawi menjawabi atau memenuhi panggilan walimatul urus itu ilaiha marang walimatul urus wajibatun, iku hukumnya wajib. Walimahnya sunnah, mendatangi undangannya wajib. Ini kan wajib sekali. Memandikan mayit itu hukumnya apa? Memandikan mayit hukumnya apa? Wajib. Niat memandikannya sunnah. Itu kadang begitu, kadang perkara itu bolak-balik. Katanya. Nah, ini kalau ini melaksanakannya sunnah, hukum memenuhi panggilannya wajib. Ngeten ya. Makanya ada yang sunnah niatnya wajib apa? Mewuduinya. Mewudui mayit apa?
Sunnah apa wajib? Kan sunnah, tapi niatnya wajib. Lah kadang begitu. Enggak bisa kita itu mau lepas dari fuqaha. Hukum yang seperti ini enggak kelasnya kita ijtihad. Mau Al-Quran sama hadis saja, enggak mau sama fuqaha, enggak bisa. Oke. Wa minhu wala tajibu li ghairihi, lan boten wajib apa ijabatul walimah li ghairihi kedue saliyane walimatul urus. Adapun menjawabi walimah selain walimatul urus kan masih banyak nggih. Ada walimatul aqiqah, ada walimatul hamal, ada walimatul hitan, ada walimatul safar. Itu dikumpulkan ada puluhan, ada bednya niku nggih. Ada 3 bed atau berapa itu. Nah, itu tidak wajib. Yang wajib cuma walimatul urus. Wala tajibu li ghairihi. Tidak wajib ijabah li ghairihi untuk selain walimatul urus. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Tidak wajib kecuali apa namanya? Walimatul urus. Yang wajib hanya walimatul urus. Wa minhu walimatut tasarri, dan termasuk kategori walimatul urus adalah, dan termasuk kategori wajib sebagaimana wajibnya mendatangi walimatul urus adalah walimatut tasarri. Walimah memiliki amah baru, memiliki budak perempuan yang baru. Ini juga ada walimahnya dan wajib mendatanginya. Ya, tadi sudah jelas ya. Jadi walimahnya sunnah, mendatanginya wajib. Apakah ada syarat-syarat wajib mendatanginya? Apakah zaman sekarang ini masih kena hukum wajib memenuhi panggilan walimatul urus? Nah, ini akan kita bahas. Wa syartul wujub, utawi syarat wajib nekani walimatul urus. Adapun syarat mendatangi, syarat wajibnya kita memenuhi panggilan walimatul urus adalah bi ayya khussu al-mad'wa bil ihdar. Bi ayya khussu ay ad-da'i al-mad'wa bil ihdar. Gambare kelawan Arab yen tong susake sapa wong kang ngundang ay ad-da'i al-mad'wa wong kang den undang bil ihdari kelawan hadir. Maksudnya begini. Bagi siapa yang berkenan untuk hadir dipersilahkan hadir. Ini namanya tidak mengkhususkan untuk hadir. Ini enggak wajib. Tapi kalau kita diberi undangan, baik secara lisan ana wong atur-atur mau wakilnya atau dianya langsung atau pakai kitabah, tulisan seperti sekarang yang berjalan ya. Bahkan sekarang sudah pakai digital, pakai media-media ya. Pakai apa itu? Undangannya sekarang sudah lebih, ya kan? Nah, seperti itulah, sudah lebih Masya Allah lagi. Itu kalau seperti itu namanya mengkhususkan kepada pihak yang diundang untuk hadir. Tapi kalau seperti ini, bagi yang berkenan tidak ada halangan dipersilahkan atau dimohon kehadirannya. Itu namanya tidak dikhususkan. Kalau yang seperti tadi tidak wajib. Kalau bentuk undangan walimatul urusnya suratnya begitu tidak wajib. Ya. Tapi kalau bentuk undangan walimatul urusnya seperti kita ada di sekeliling kita, ya, ada undangannya, baik lisan maupun tulisan, itu hukumnya namanya dikhususkan kepada pihak yang diundang untuk hadir. Kalau tidak dikhususkan seperti tadi, siapa yang punya waktu, siapa yang bisa hadir dimohon kehadirannya, itu tidak dikhususkan. Tapi kalau undangan yang berjalan di sekeliling kita baik secara lisan maupun tulisan, itu adalah namanya dikhususkan kepada pihak yang diundang untuk kehadirannya. Itu ya, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bi ayyakuna ad-da'i musliman. Orang yang mengundang ini adalah orang muslim. Ya, orang yang mengundang ini syarat wajib ya. Orang yang mengundang adalah orang muslim. Wa ayyakuna musliman, ibaratnya tuhfah. Wa ayyakuna musliman fala tajibu ijabatu dhimmiyin bal tusan in rujiya islamuhu. Nah, sekarang ada permasalahan, Ustaz. Saya hidup di lingkungan yang kebetulan tetangga saya dhimmi, ada orang non muslim, orang kafir tapi kafir dhimmi. Ketika dia mengundang untuk walimah, apakah saya boleh mendatanginya, ataukah saya wajib mendatanginya, ataukah haram mendatanginya? Nah, ini kan kembali ke fikih, cari hadisnya nggak bakalan dapat kan? Ya, fuqaha mengatakan, Sa'id bin Hajar mengatakan, wa ayyakuna musliman fala tajibu ijabatu dhimmiyin bal tusan in rujiya islamuhu au kana nahwa qaribin au jarin. Maka mendatangi walimah, undangan walimah dari tetangga, dari orang yang tidak muslim tetapi dia kafirnya adalah kafir dhimmi, ya, maka hukumnya bisa sampai sunnah
Kalau satu, rujia islamuhu, dengan kita baiki dia, akan ada kemungkinan dia tersentuh hatinya, mendapat hidayah masuk Islam. Dua, ketika dia tetangga, maka hukumnya bisa menjadi sunnah. Tiga, ketika dia masih famili, kerabat, maka hukumnya bisa menjadi sunnah. Ini hukum mendatangi walimah ketika yang mengundang bukan orang Islam. Dhimmi, ngaten ya, bukan harbi. Ketika hukumnya yang mendatangi adalah dhimmi, ketika yang mengundang adalah dhimmi. Kembali lagi kepada syarat yang pembahasan. Wa ayyakuna wa alla yakuna fi malhi syubhatun qawiyah. Alla yakuna rabbiyan ta ora ana fi malhi ing dalam bondone wong kang ngundang apa syubhatun apa syubhat qawiyatun kang kuat. Syarat yang nomor 3, harta yang dimiliki oleh orang yang mengundang tidak terdapat syubhat yang kuat. Harta yang mengundang, siapa yang mengundang? Oh itu bos judi. Nah, gimana kira-kira? Siapa yang mengundang? Koruptor, aneh. Siapa yang mengundang? Bos apalah yang sudah jelas-jelas. Bang Tengil. Apalagi? Bos miras. Ya kan berarti itu hartanya ada syubhah qawiyah. Kita nggak bilang semua hartanya haram, tapi syubhat qawiyah. Karena di dalam hartanya ada yang haram, ada yang halal, tapi kita nggak tahu mana yang haram, mana yang halal. Itu berarti ada syubhat yang kuat. Nah, kalau seperti itu yang mengundang, maka hukumnya menjadi tidak wajib. Karena ini syarat wajibnya alla yakuna fi malihi syubhatun qawiyah. Nah, kalau zaman akhir ini kadang kebalik. Ini yang undang siapa nih? Bos. Nggak pandang bos apa, pokoknya bos ini penting ini. Ya, bos mantep ini kan ya. Ada itunya nantinya kan. Ada salamannya katakanlah. Nah, tapi ini hukum sedang membahas wajib dan tidak wajibnya. Mau datang monggo silahkanlah. Ya. Kalau memang seperti itu. Wa alla tad'uhu imra'atun illa in kana thamma mahramun lahu untha. Yang nomor berapa ini? 4. 1 2 3 4. Alla tad'u arep ento ora ngundang hu ing al mad'u sapa imra'atun wong wedon. Illa in kana kejaba lamun ana thamma ing dalem mengkono-mengkono wadon sapa mahramun. Thamma ing dalem mengkono-mengkono panggonan. Sapa mahramun sapa mahram lahu keduwene al mad'u. Untha kang wadon. Untha kang wadon. Lahu keduwene al-mad'u sapa untha kang wadon. Wa dhahir bi anidda'at iyyaha aidan. Syarat yang nomor 3, syarat yang nomor 4, tidak yang mengundang syarat wajib, yang mengundang bukan perempuan. Kalau yang mengundang perempuan gugur kewajibannya hadir. Ngerti nggih? Tapi ada pengecualiannya. Kecuali kalau di situ orang yang diundang tadi memiliki mahram perempuan yang juga diundang. Karena di sini ada keterangan wa dhahir bi anda'at iyyaha aidan. Saya dulu waktu menerangkan ini, dan dhahirnya perempuan tersebut juga mendapat undangan. Istrilah. Ya kan ya? Kadang-kadang kita yang undang siapa? Perempuan, tapi kita datangnya sama istri, berarti ini boleh. Ngoten ya? Tapi kalau tidak, ya ini ya tidak wajib. Ini kan berbicara hukum wajib dan tidaknya. Ya. Wala tadhu imra'atun, dan tidak diundang, yang pengundang bukanlah seorang perempuan, kecuali ketika di sana terdapat mahramnya orang yang diundang yang juga mendapatkan undangan untuk hadir, maka barulah hukum wajibnya masih tetap ada. Wa alla yakuna ad-da'i fasiqan wa alla yu'dzar li murakhisin fil jamaah. Wa alla yu'dzar lan arab yen ta ora den udhuri li murakhisin keduwene wong kang agawe rukhsah fil jamaati ing dalam jamaah. Nah, ini kita perlu ngecek, cross check, apa sih udur-udurnya jamaah dan Jumat itu sama. Udurnya jamaah dan Jumat itu sama. Apa? Di antaranya mator yang berat, hujan yang lebat, yang membasahi ya, hujan yang tergolong deras lah, yang cukup lah, tidak gerimis tok. Di antaranya lagi apa? Pengantin baru diberi udur kalau istrinya itu masih perawan 7 hari. Kalau istrinya sudah randa, sudah thayyib, sudah rondo 3 hari.
untuk tidak hadir jamaah di masjid. Ya, kayaknya kita itu nggak mendapat udzur apa-apa tapi nggak hadir terus. Nyoro ini asatid zaman akhir. Ya, harusnya kan meninggalkan jamaah di masjid itu ada udzurnya. Nah, kita ini bikin udzur terus. Begitu juga marot sakit, ya kan, yang mencegah. Tapi marot yang agak berat, tidak sekedar sakit kepala yang ringan, kata ya. Ya panu tidak dianggap lah. Nah, itu kan nggak masalah itu kan ya. Nggak ada sangkut pautnya dengan hadirnya itu. Kalau panu nggak masalah. Tapi kalau sudah yang berat, sakit kepala yang berat, ya monggo. Nah, orang yang alla yu'dar limurokhisin fil jamaah. Dia orang yang mendapat undangan tidak sedang dalam posisi yang memiliki udzur sebagaimana udzur-udzur yang ditetapkan di dalam sholat jamaah dan jum'ah. Artinya kalau dia punya udzur seperti itu, yang tadinya wajib mendatangi jadi tidak wajib. Ngerti ya? Nah itu. Ala yu'dar limurokhisin fil jamaah. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa alla yakuna ad-da'i fasiqan aw syariran taliban lil mubahah wal fakhr. Wa alla yakuna lan arep yen ora ana sapa ad-da'i wong kang ngundang iku fasiqan wong fasik aw syariran utawa wong kang ala banget taliban hale wong kang nuprih lil mubahati maring sombong-sombongan maring hebat-hebatan angga-anggaan wal fakhri lan sombong-sombongan. Dan syaratnya yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syarat yang nomor 6, yang mengundang bukanlah orang fasik dan bukanlah orang yang sangat buruk, orang jahat, yang hanya sekedar mengundang untuk kesombongan atau bangga-banggaan tok. Nah, ngoten ya. Ya pamer. Ya untuk mubahah, kesombongan, pamer. Ya jadi syarat yang berikutnya yang mengundang bukan orang fasik. Saya sekarang jadi introspeksi diri. Sekarang kayaknya orang itu hampir nggak ada orang nggak fasik itu. Sulit menemukan orang nggak fasik. Iya. Ya, ya artinya fasik memang level-levelan ya kan. Memang fasik itu level-levelan. Soalnya ya kan, fasik memang level-levelan. Lah kan melakukan maksiat besar fasik. Melakukan maksiat kecil tapi diulang-ulang isror terus-menerus jadi fasik. Ya kan ya? Ya. Itu kan ya jadi sulit sekarang sebenarnya. Tapi ya tadi kembalinya di bab nikah itu ulama menjelaskan masalah bab wilayah wali itu fasik juga level-levelan ya, ada mulfisik. Tidak ada kefasikan. Ada mulfisik dengan adil itu masih tinggian adil. Kalau adil benar-benar harus adil, tapi kalau ada mulfisik ya mungkin mesti di bawah adil, tetapi fasik juga tingkat-tingkatan. Karena di bab wali nikah itu nanti akan dibahas. Andai ada wali fasik, apakah pindah kepada hakim atau tetap diwali oleh dia? Maka fuqaha menerangkan kalau pindah kepada hakim yang mana hakimnya itu ternyata tingkat kefasikannya lebih tinggi, maka tetap dia menjadi walinya. Nah berarti kan fasik ada levelnya kan? Wa alla yud'a ila ghairiha ay da'watan wajibah. Alla yud'a ala pinta ora den undang ila ghairiha marang saliyane walimatul urus ay da'watan wajibatan kelawan undangan kang wajib. Tidak ada undangan yang wajib yang lain. Kalau bersamaan dengan itu ada undangan wajib yang lain, baru hukum mendatangi walimatul urus bisa turun menjadi tidak wajib. Ngoten ya. Wa ayyakun ad-da'i mutlaqut tasarruf. Arab yen ta ono sapa ad-da'i wong kang ngundang iku mutlaqut tasarruf, itu mutlak tasarrufnya. Mutlak tasarruf itu artinya tidak dihajar. Ini kadang kita itu dituntut untuk menjelaskan orang awam, tapi ini sudah menjadi istilah fikih. Coba hajar. Mutlaqut tasarruf itu artinya bukan orang-orang yang dihajar. Artinya harus membahaskan panjang lebar dalam bab fikih. Ada bab namanya mahjur alaih, orang-orang yang dihajar oleh hakim, orang-orang yang dibatasi tasarrufnya, jual belinya, transaksinya oleh hakim. Siapa? Orang anak kecil yang belum balik. Siapa lagi? Orang yang sudah balik tapi safeh, tidak rasyid. Siapa lagi? Orang yang muflis, bangkrut, dihajar oleh hakim. Siapa lagi? Budak, ya orang yang tidak merdeka. Siapa lagi? Orang yang marid maradul maut. Siapa lagi? Yaitu semua kan orang-orang yang dihajar oleh hakim. Ya kan kita kadang dituntut untuk menjelaskan kepada orang, tapi saking awamnya orang sudah kita maksimalkan pun masih enggak. Artinya orang saat ini kan sudah agak jauh ya
dalam mempelajari agamanya. Orang pada zaman sahabat, tabi'in, semua orang ulama bahasanya begitu nggih. Tapi kan zaman sekarang kemerosotannya sudah sangat jauh. Jadi kita berbicara standar pun seolah-olah masih perkara yang sulit. Kita berbicara hukum yang standar pun seolah-olah masih perkara yang asing. Ya, ini maksudnya adalah Allah yud'a ila ghairiha ay da'watan wajibatan. Tidak al-ayyakuna wa ayyakuna ad-da'i mutlaqut tasarruf. Ayyakuna ad-da'i mutlaqut tasarruf. Orang yang mengundang adalah orang yang mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf artinya orang yang tidak dihajar oleh hakim. Tidak anak kecil, tidak orang gila, tidak orang safeh, tidak orang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut, ya. Hutangnya lebih banyak dari hartanya yang dia miliki. Nah, ini nanti kalau hakim menghajarnya, membatasi transaksinya, maka dia dinamakan mahjur alaih sudah. Ya, bukan abad. Abad itu siapa? Abad ya, orang etik. Apa namanya? Orang yang tidak merdeka. Bukan juga, itu juga mahjur. Nah, bisa dicek di babnya. Nah, orang yang mengundang bukan dari orang semua itu, maka baru hukumnya menjadi wajib. Kalau orang yang mengundang adalah orang yang mahjur, orang yang mahjur alaih, orang yang dihajar oleh hakim, orang yang dibatasi transaksinya oleh hakim, maka hukum mendatanginya pun juga tidak wajib. Hukum wajibnya jadi hilang. Wa ayyakuna al-mad'u hurran walau safihan. Orang yang diundang ayyakuna rabbiyan ta'ala sapa al-mad'u wong kang diundang iku hurran wong kang merdeka walau safihan senajan iku wong kang safih. Syarat yang berikutnya, orang yang diundang itu bukanlah orang yang itu adalah orang yang merdeka. Orang yang diundang adalah orang yang merdeka walaupun dia adalah orang safih. Ya, safih itu tadi baligh, orang anak kecil kemudian balik tetapi tidak rasyid. Rasyid itu bisa dipercaya dalam urusan hartanya, bisa dipercaya dalam urusan agamanya. Cuma zaman mutaakhir sudah meringankan syarat, yang penting bisa dipercaya dalam urusan keuangannya, dunianya, maka dia dikatakan rasyid. Anak kecil itu kan nggak tahu uang, ya kan? Punya uang 50.000 ya dibuat jajan 50.000, punya uang 10.000 dibuat jajan 10.000. Nggak tahu ada kembali, itu namanya kan rasyid, belum tahu kan ya. Makanya tasarrufnya belum bisa. Nah, ini sudah sampai balik pun usia 15 tahun pun masih begitu. Namanya berarti masih mubadziran li amwalihi, membuang-buang hartanya. Umur 20 tahun duit diobong, duit dibakar, duit dibuang, duit buat beli perkara yang haram. Itu namanya tidak rasyid. Nah, ya kan? Nah, ini syaratnya lagi, orang yang diundang ini adalah harus hur, orang merdeka, walaupun dia itu adalah safih, walaupun dia sebenarnya adalah orang safih, ya, orang yang belum rasyid. Ya katakanlah masih anak kecil, tetap hukumnya syaratnya lagi harus hurran walau safihan. Au abdan biidni sayyidihi, atau orang yang diundang ini seorang abad, akan tetapi setelah mendapat izin daripada sayyidnya. Ini mudah ya. Au mukataban lam yadurru huduru bikasbihi. Ada abdan berarti abad yang kin, yang murni. Abad yang murni. Berikutnya beliau menyusulkan kalimat au mukataban lam yadurru huduruhu bikasbihi. Mukatab itu kan sebuah atau seorang abad yang mengadakan akad cicilan kepada sayyidnya. Ya kan? Bisa minimal harus 2 cicilan atau lebih. Kalau 1 cicilan nggak boleh. Minimal 2 cicilan atau lebih. Ini namanya mukatab. Abad ini diperbolehkan untuk bekerja, nanti hasil kerjanya ini untuk menyicil harganya dia yang ditetapkan oleh sayyidnya. Kalau kamu berhasil menyicil sekian puluh juta, maka kamu merdeka. Ini namanya abad. Ini namanya mukatab. Nah, mukatab itu berarti kewajibannya setiap harinya harus bekerja untuk mengumpulkan cicilan. Nah, apakah dia boleh menghadiri walimah? Nah, boleh kalau memang lam yadurru huduruhu bikasbihi. Kalau hadirnya dia tidak mengganggu pekerjaannya, maka hukumnya juga diperbolehkan untuk hadir. Syaratnya berikutnya lagi, au adina sayyiduhu, atau dia seorang mukatab tapi sayyidnya memberi izin, atau dia seorang mukatab tapi sayyidnya memberi izin untuk hadir, ini juga diperbolehkan. Atau seorang mukatab tapi sayyidnya memberi izin, itu juga diperbolehkan. Au muba'adun fi naubatihi, ada budak lagi namanya muba'ad. Muba'ad itu siapa? Muba'ad itu budak yang separuhnya budak, separuhnya merdeka. Ya. Maka sebagian dari waktunya dia adalah untuk sayyidnya yang budak, sebagian waktunya dia adalah merdeka untuk dirinya sendiri. Nah, pada waktu jatah gilirannya dia merdeka kok mendapat undangan, katakanlah sehari untuk sayyidnya, sehari untuk dirinya sendiri. Pada waktu jatah hari untuk dirinya sendiri dia mendapat undangan, maka bagi dia juga boleh hadir.
ya, maka bagi dia juga wajib hadir. Wa ghairi qadin fi mahalli wilayatihi ala tafsilin fihi. Dan orang yang diundang juga bukan merupakan qadhi fi mahalli wilayatihi, di tempat wilayahnya qadhi, ala tafsilin fihi. Orang yang diundang bukanlah qadhi fi mahalli wilayatihi, di tempat wilayahnya qadhi, ala tafsilin ing atase rincian fi ing dalam masalah qadhi. Orang yang diundang bukanlah hakim, bukanlah qadhi. Sementara yang mengundang masih dalam wilayah mahalnya dia. Katakanlah dia hakim wilayah sini Karangdadap, yang mengundang juga orang sini. Ini menjadi gugur kewajibannya. Wa ghairu qadin fi mahalli wilayati. Tapi ada tafsil. Kesimpulan tafsilnya bagaimana? Kalau memang qadhi tersebut fi mahalli wilayati in kana qariban lahu, ai qariban lahu ai lidda'i, maka yahdur, maka dia hadir. Tapi kalau fi mahalli wilayati tapi ternyata jauh, maka tidak perlu hadir. Atau in kana fi ghairi mahalli wilayatihi, kalau qadhinya tidak ada di mahal wilayahnya si yang mengundang adai, ya maka la mani'a min wujubil hudur, maka tidak ada halangan untuk wajibnya hadir. Paham belum ini tafsirnya masalah qadhi? Jadi begini Pak, qadhi itu kalau di mahal wilayahnya dia kok dikasih duit, dikasih undangan, ini ada apa? Syubhat. Ada syubhat suap kalau di mahal wilayahnya. Makanya yang tidak di mahal wilayahnya malah disuruh hadir. Tapi yang di tempat kekuasaannya dia, kalau yang qadhinya Karangdadap, yang mengundang orang Karangdadap, malah belum tentu hadir, malah tidak menjadi wajib. Tafsirnya fikih, kalau dekat ya hadir, kalau jauh nggak perlu hadir. Kalau dekat berarti kan jiwar, maksudnya tetangga. Tapi kalau fi mahal wilayatihi tapi bukan jiwar, 40 rumah, ya sudah bukan tetangga, nggak tidak hadir. Tapi kalau qadhinya tidak fi mahalli wilayatihi fala mani'a minal hudur, malah wajib hadir. Malah wajib hadir. Kenapa? Karena kalau bukan wilayahnya dia, tidak ada potensi dugaan-dugaan yang ke arah situ, ya kan? Kalau kita baik-baikin sama qadhi, begitu kita terjerat hukum permasalahan yang membutuhkan keputusan qadhi, kan namanya orang itu, tabiat manusia itu kan jibilahnya itu tertarik kepada kebaikan. Siapa yang baiki ya cenderung, ya kan, itu tabiatnya manusia. Nah, padahal dia adalah qadhi. Ya, ini kan qadhi harus mau nggak mau harus adil, kan ngoten nggih. Cara fikih. Wallahu alam qadhi zaman sekarang. Mudah-mudahan juga masih ada yang seperti itu. Amin ya. Ala kulli hal. Berapa menit? Ya. Wala yu'dar lidda'i wa la yu'dar lidda'i fayaqdiruhu anti binafsin la hayain. Dan wa la ya'tadir lidda'i, dan tidak meminta udzur kepada orang yang mengundang. Kemudian setelah meminta udzur, dia memberi udzur. Si pengundang tadi memberi udzur kepada yang diundang, anti binafsin, benar-benar dari hati yang legowo, tidak karena malu, maka hukumnya menjadi tidak wajib. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Al-Fakir barangkali ada kurang sopan atau sabqul lisan, mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.